Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengklaim usai peretasan Pusat Data Nasional Sementara di Surabaya, Jawa Timur, layanan publik berbasis digital sudah pulih per 1 Juli kemarin. Namun sebelumnya pihak Kominfo baru memberi info ke publik bahwa kelompok peretas memberikan kunci PDN pada Rabu malam tanggal 3 Juli 2024. Sebelumnya hampir 2 minggu lebih sejak 20 Juni, lebih dari 230 layanan publik terganggu akibat peretas menyerang Pusat Data Nasional. Hadi Cahyanto memastikan akan memperkuat dan meningkatkan kemampuan backup dan pengamanan di Pusat Data Nasional agar kejadian peretasan seperti Pusat Data Nasional Sementara tidak terulang. Menurut Hadi, upaya tersebut diperkirakan akan rampung pada 17 Agustus 2024 dan dapat menjadi pusat penyimpanan yang aman. Kita serius untuk menangani permasalahan PDNS 2 di Surabaya. Serius kita melaksanakan. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital, per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. Pelayanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Walaupun pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN, pengganti PDN S2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan backup berganda. Backup berlapis dengan pengamanan yang baik. Sekarang terus dilakukan. Sebelumnya, Brain Shipper, kelompok hacker yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara, menjanjikan memberi kunci deskripsi gratis pada Rabu kemarin. Hal ini diposting sebuah forum di media sosial X. Melalui media sosial X, @stealthmole_int menuliskan, "This Wednesday we'll give you the keys for free. We hope that our attack made it clear to you how important it is to finance the industry and recruit qualified specialists. Our attack did not carry a political context, only a pen test with post payment. Citizen of Indonesia, we apologize for the fact that it affected everyone." Artinya, Rabu ini kami akan memberi Anda kunci secara gratis. Kami berharap serangan ini menjelaskan betapa pentingnya membiayai industri dan merekrut spesialis yang memenuhi syarat. Serangan kami ini tidak memiliki muatan politis, hanya sebatas pen test. Penetration testing diakhiri dengan pembayaran. Kami mohon maaf kepada warga negara Indonesia karena mempengaruhi semua pihak. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan telah mencoba kunci yang diberikan kelompok peretas Brain Shipper untuk membuka Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Kunci itu berhasil digunakan sehingga Kemenkominfo sedang berupaya memulihkan seluruh data PDNS. Menurut Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, kelompok Brain Shipper ini telah memberikan kunci untuk membuka enkripsi ransomware yang menyandra PDNS. Kemenkominfo pun telah menggunakan kunci tersebut dan berhasil membuka sejumlah spesimen data. Namun Kemenkominfo belum mengetahui apakah semua file bisa dibuka dengan kunci yang diberikan kelompok peretas. Karena itu tim dari Kominfo dan BSSN masih memerlukan waktu untuk memulihkan seluruh data PDNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjaan lagi dikerjakan dan kita sudah coba di spesimen kita memang berhasil dibuka, tapi kita belum tahu karena kan dikunci banyak. Itu sih lagi dikerjakan oleh teman-teman teknis. Ya, saya sampaikan, saya dilaporkan kuncinya bisa dipakai. Tapi ya maka itu aja. Di contoh spesimen yang kita dapat. Apa itu spesimen? Waktu itu kita mengambil data, waktu itu bisa berhasil mengambil data. Nah data ini yang dikunci ini kita cobain kunci itu yang dilaporkan. Lebihnya nanti tolong nanyakan dari tim tadi, nanti ada waktunya untuk dijelaskan secara teknis ya. Menanggapi pengunduran diri Dirjen Aptika Kominfo Samuel Abrijani, Ketua DPR Puan Maharani menyebut pejabat yang lalai soal peretasan Pusat Data Nasional patut bertanggung jawab. Menurut Puan, Presiden Jokowi juga perlu mengevaluasi kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari. Menurut
Puan Maharani, pejabat yang lalai sehingga Pusat Data Nasional Dirtas memang harus bertanggung jawab dan mengevaluasi diri. Karena itu Puan menyebut Presiden juga bisa mengevaluasi Menteri Komunikasi dan Informatika jika memang kinerjanya tidak maksimal. Itu hal yang menurut kami di DPR juga sudah dibahas di Komisi 1, hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini. Jadi secara konkret dievaluasi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab ya sebaiknya bisa mengevaluasi dirinya. Menteri itu merupakan orang yang membantu Presiden, jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, ya mungkin bisa dievaluasi oleh Presiden. Menanggapi desakan agar Menkominfo Budi Aris Setiadi mundur pasca peretasan PDN, Presiden Joko Widodo menyebut telah melakukan evaluasi. Semua aspek dievaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Presiden menyebut pemerintah mengevaluasi semua aspek terkait peretasan Pusat Data Nasional sementara agar tak terulang lagi. Menurut Presiden, salah satu solusinya melakukan pencadangan atau backup data. Menanggapi desakan agar Menkominfo mundur, Presiden menyebut semua sudah dievaluasi. Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Pak, banyak desakan untuk Pak Menkominfo mundur, bagaimana Pak tanggapannya dari Bapak sendiri? Semuanya sudah dievaluasi.